Nasib Wawa yang tidak jujur menyalahgunakan donasi Agus Salim demi kepentingan pribadi itu pun langsung disentil oleh pengacara Krisnamurti. Warganet banyak mempertanyakan uang yang sempat dipakai bayar utang Wawa 98 juta apakah sudah dikembalikan, karena Kemensos akan mengaudit. Ya memang harus diaudit berapa uang yang masuk. Kalau nggak salah dengar, Wawa pernah ada transfer. Nanti kita lihat polanya seperti apa. Kalau misalkan itu menjadi tanggung jawab Wawa harus mencicil, ya dicicil aja gitu loh. Kalau menurut saya dicicil aja. Tak cukup di situ, mirisnya lagi, Wawa ternyata bisa terancam pidana 4 tahun dengan dugaan penyalahgunaan uang donasi. Wawa seolah tidak mempermasalahkan dengan donasi yang sudah ia gunakan. Dengan bodohnya, menurut Wawa, donasi tersebut adalah milik Agus dan boleh mau dipakai apapun. Padahal dirinya mengetahui jika donasi itu diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Tak ayal jika pihak donatur menuntut agar Wawa harus mengembalikan semua uang yang sudah digunakannya itu, atau akan diancam pidana 4 tahun penjara. Padahal sebelumnya Wawa mengaku telah mengembalikan uang tersebut kepada Yayasan Novi. Faktanya hal tersebut tidaklah benar dan terbantahkan oleh pihak Novi jika pihak yayasan belum menerima ganti rugi dari Wawa. Sehingga hal demikian Wawa harus ganti rugi dan mempertanggungjawabkan di hadapan Kemensos. Uang yang dipakai oleh Wawa sendiri sejauh ini sudah dikembalikan belum sih Bang, yang 98 itu? Sepengetahuan kita dan berdasarkan terakhir kita berkomunikasi juga tentunya ya dengan Mas Agus dan keluarga, itu belum ada pertanggungjawaban berupa transfer balik ya, itu sih belum ada. Dari Kemensos sendiri kan mengharuskan adanya audit dan transparansi untuk pengeluaran sendiri. Berarti itu memang dari pihak Novi sendiri memang akan ini nggak sih untuk mempertanyakan gitu. Itu kan bisa dibilang haknya harus dikembalikan walaupun itu memang sudah untuk pengobatannya Agus sendiri, tapi kan itu bukan digunakan untuk pengobatan Agus ya. Jadi soal uang itu kita tunggu dari Kemensos posisi kedudukan uangnya seperti apa. Jadi kita juga tidak mau mencederai daripada upaya Kemensos untuk melakukan langkah-langkah mediasi yang memang itu kita harapkan sebenarnya. Jadi seperti apa nanti hasil daripada mediasi di Kemensos, ya itu yang akan menjadi rule kita, aturan kita. Donatur telah memberikan kuasa kepada kami, para kuasa hukumnya. Tentunya aspirasinya akan diikut sertakan di dalam perdamaian antara Agus, Novi, dan para donatur tersebut. Begitu. Jadi kita akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan di dalam persoalan ini. Seperti harapan kita sejak awal, bahwa saya selalu berucap, saya selalu menyampaikan bahwa di atas Novi dan Agus masih ada donatur, dan hari ini terjadi bahwa poin-poin permintaan perdamaian tersebut hadir dari kami, para donatur, para kuasa hukum donatur yang akan mengakomodir terkait dengan poin-poin perdamaian yang nantinya akan dibahas, disepakati di Kemensos bersama dengan Mensos, Menteri Sosial, yaitu Gus Ipul, begitu ya. Oleh karenanya sebenarnya poin-poin aspirasi tersebut tentunya akan kami bawa, tentunya akan kami perjuangkan di sana, tentunya akan kami sampaikan yang terbaik untuk semua pihak, bukan hanya untuk Novi, bukan hanya untuk Agus, tetapi untuk semua pihak. Karena sejak awal kami adalah pihak yang paling konsisten. Saya ingin sampaikan bahwa hari ini dari pihak kuasa hukum donatur bersama dengan donatur adalah pihak yang paling konsisten. Kami selalu ingin adanya perdamaian, asal melibatkan kami para donatur untuk masuk di dalam isi daripada musyawarah. Kami ingin mufakat yang diambil. Bukan Kemensos, yang kemarin sempat dipakai untuk tidak kebutuhan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilakukan mungkin dari seperti itu? Iya, nanti itu kita lihat aja proses gimana ini kan lebih bisa saya jawab. Agus, tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri, siap. Kita ikutin aja hukumnya gimana nanti pas dari Pak Kemensosnya udah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa atau gimana? Mungkin tadi kan katanya Hakim pun ada sedikit kecewa terkait pertemuan tadi. Nggak ada rasa kecewa.
berarti Agus bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Happy. Tapi mungkin terkait pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat, guys, kalian udah denger belum statement Farah Abbas yang sekarang ini katanya ditelepon sama Agus dan istrinya mau ngancam bunuh diri? Itu bisa kejadian banget loh guys. Itu bisa kejadian karena apa? Karena dia itu udah di tahap yang hopeless, dimana orang-orang itu sekarang se-Indonesia itu nge-head comment ke si Agus ini. Ingat guys, entah masa lalu Agus itu ngeselin apa pada saat dia jadi atasan ke karyawannya, sampai karyawan ada yang sekesel itu, terus dia siram Agus pakai air keras. Mata dia hilang dua-duanya, nggak cuma matanya, kulitnya jadi melepuh, kulitnya jadi orang cacat, dan dia nggak punya mata lagi guys. Nggak cuma itu aja, orang yang psikis, orang yang tadinya bisa ngelakuin sesuatu tiba-tiba hilang nikmat itu. Contohnya Agus yang tadinya bisa ngeliat gimana hiruk pikuknya dunia ini, terus tiba-tiba blank, nggak bisa ngeliat apa-apa. Coba stres psikisnya kayak apa guys. Terus tiba-tiba dia viral, kalian berbondong-bondong kasih donasi ke si Agus ini, karena pasti kalian awalnya iba dong, makanya kasih donasi ke si Agus. Giliran ada polemik dengan kakak Novi, tiba-tiba Agus diserang, berbondong-bondong netizen Indonesia nyerang Agus tanpa mikirin gimana psikis dia guys. Ingat guys, Agus itu punya banget kemungkinan untuk melakukan hal kayak di atas ini. Agus dan istri itu ada potensi banget mereka untuk bunuh diri. Karena apa? Psikis dia udah terancam, kehidupan dia udah makin was-was karena banyaknya hate comment. Kalian tahu nggak, hate comment itu bisa bikin orang bunuh diri guys. Banyak banget orang bunuh diri, kasus orang bunuh diri karena apa? Karena dibully sama kalian. Jadi kalian yang udah jadi orang baik, cukup jadi orang baik aja, nggak perlu terus hate comment lagi ke Agus. Kenapa? Karena ada uang 1,5 M ini terus direbutin gitu. Uang 1,5 M ini itu nggak ada apa-apanya loh guys, dengan dua mata indah kita ini. Di sini apa ada orang yang tadinya bisa ngelihat tiba-tiba itu nggak bisa ngelihat apa-apa, terus di depan itu ada uang mungkin 50 miliar depan mata, tapi kalian nggak bisa ngelihat apa-apa, kalian mau? Nggak ada guys yang mau kayak gitu. Ini aneh loh, orang Indonesia ini kenapa sih pada banget demen banget ngebully orang. Dia lagi jadi korban, dia lagi jadi orang yang nista, dia lagi jadi orang yang nggak sehat. Kenapa kalian bully guys? Aduh malam guys, aku tuh gregetan banget sama kasusnya Agus yang terus aja masuk ke beranda FYP TikTokku gitu ya. Aku mau menyuarakan sedikit suara netizen nih ya, aku yang bergelut juga di yayasan yang suka ya membantu orang dan sering lah juga ikut dalam kegiatan Kemensos gitu, dan juga sebagai donatur aktif di salah satu yayasan KB ya, kita sebut saja KB. Sedikit yang aku ingin tanyakan sama Bang Pablo CS ya, itu yang digugat itu apakah total dana yang 1,5 M++ atau yang hanya di rekening Yayasan Novi yang tersisa hanya 1 M. Karena apa? Penyelewengan yang Agus lakukan adalah yang diterima dari rekening yayasan 35 jutaan, dan yang kata Tenovi sekitar 400 jutaan plus ya, sebelum dana itu dipindahkan ke rekening yayasan. Jadi fokus ke sana. Dan apabila pihak Agus ya harus mengembalikan dana penyelewengan tersebut, karena itu pun termasuk uang donatur ya, jangan digugat hanya yang ada di rekening yayasan yang senilai 1 M, karena penyelewengan ini terbongkar adalah karena dana yang 400 jutaan plus ya. Jadi fokus ke sana. Jadi apabila pihak Agus itu mengganti, silahkan mengganti. Yang aku lihat dari podcast atau dilihat dari beberapa segelintir video bahwa menyatakan bahwa si Wawa itu mau memberikan sertifikatnya ke Agus,
atau ke pihak yayasan, silahkan. Nah, itu totali yang digugat itu harus senilai berapa donatur yang sumbang gitu. Bukan hanya 1 M yang dikirimkan ke yayasan, bukan. Harus semua. Dimana kita tahu totalinya, karena memang dilihat dari podcast itu sepertinya ada beberapa nominal yang tidak selalu sinkron. Ada yang bilang masuknya 500, ada yang bilangnya masuk. Jadi lebih baik print rekening korannya Agus, mulai podcast Densu sampai dengan pemindahan rekening ke yayasan, pemindahan dana ke rekening yayasan. Itu baru kita bisa temukan total mutasi donasi yang dikirimkan pasti. Karena ada beberapa pemindahan dari rekening anaknya Wawa seperti itu. Jadi semua yang terlibat itu harus melakukan pengecekan rekening koran, ya. Jadi itu baru transparan. Jadi kita akan tahu berapa dana yang didonasikan dan berapa dana yang diselewengkan. Begitu, ya. Semoga masalahnya cepat selesai. Dan buat Enovi, buat Densu, I appreciate it. Aku sangat suka dengan misi kalian untuk membantu banyak ODGJ, kemudian Densu juga sebagai wadah yang tepat. Jadi I appreciate it sebagai netizen. Tetaplah berjuang di jalan kehidupan yang benar, ya. Makasih Bang Pablo, juga makasih karena sudah menyuarakan netizen, ya. Makasih Bang Pablo.